tadi kembali kepada jawaban dari pertanyaannya. Nah, kenapa sih manusia sudah tahu Al-Quran petunjuk, tapi kenapa nggak mau ambil kan? Sudah ada nih petunjuk, bahkan orang-orang yang menganut paham sekulerisme, ya juga meyakini hal yang sama kak. Mereka Muslim nih, tahu Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kok hanya dibaca saja, atau hanya dihafal saja, tapi nggak diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Mabit Makassar Bina Taqwa dan kita hari ini insya Allah kedatangan narasumber utama kita yang pertama yakni Kak Kwarzi. Assalamualaikum Kak Kwarzi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Kak Ma'arif. Assalamualaikum Kak Ma'arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, insya Allah nih hari ini kita akan bincang-bincang terkait metode kehidupan yang unik gitu. Jadi saat ini kan kita hidup di Indonesia ya, di negara yang kemudian cukup banyak masalah. Recap di tahun 2025 kita, dan mungkin saja di kalangan anak-anak muda kita ini banyak yang bertanya-tanya gimana sih alternatif kehidupan sebenarnya yang lebih baik yang harus kita jalani gitu kan. Di samping kemudian dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun ya kita dipenuhi dengan berbagai macam persoalan yang bahkan ada orang yang konsultasi pada psikolog dan dia stres karena persoalan negaranya sendiri seperti itu. Contohnya mungkin Kak, contohnya. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang menurut Kak Ma'arif nih sama Kak Kwarzi, antum metode kehidupan yang benar itu seperti apa? Atau misalnya dari mana sih kita dapatkan metode kehidupan yang benar kalau kita mau hidup di Indonesia ini dengan lebih baik kira-kira kalau perspektif seorang Kak Arif dan Kak Kwarzi. Silakan Kak Arif. Saya dulu ya. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa memang kita saat ini hidup di wilayah yang banyak masalah Kak ya. Banyak masalah. Dari awal tahun sampai akhir tahun ini hasil masalah, dan puncaknya kemarin itu ada banjir. Bencana alam di Provinsi Kalimantan, kena Aceh juga dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Banyak sekali kemudian korban yang berjatuhan, ya tentu kita sedih melihatnya. Mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi seperti itu. Dan banyak kita saksikan di balik bencana itu adalah hal-hal yang sebenarnya mengandung suatu pandangan hidup. Begitu. Ya, contoh misalnya, kenapa bencana itu terjadi? Salah satu faktornya karena adanya deforestasi atau pembalakan hutan. Nah, kenapa bisa ada pembalakan hutan yang sedemikian rupa? Yaitu karena ada orang yang memiliki pandangan hidup ingin mendapatkan semuanya, tanpa peduli orang lain. Ego, rakus. Ya, tanpa peduli rusak hutan orang mungkin, tanpa peduli dengan dampak yang dihasilkan. Intinya dia berpikir supaya bagaimana saya bisa dapat banyak, bagaimana saya bisa hidup enak, dan juga bagaimana saya bisa mendapatkan hal-hal yang saya inginkan dan memenuhi kerakusan itu. Nah, sehingga cara pandangnya itu seperti itu, ada yang seperti itu. Dari cara pandang tersebut melahirkan pola perilaku tertentu. Dari jadi pola perilakunya dia rakus, dia serakah, dia ego gitu kan. Ditambah kemampuan otaknya yang luar biasa. Ditambah mungkin dia cerdas secara profesional, gitu kan. Tapi bodoh secara syar'i. Nah, jadi begitu ya. Jadi pola pandangan hidup yang berbeda akan melahirkan pola perilaku juga yang berbeda. Nah, ada satu ungkapan yang begini kan luar biasa ya. Monyet, mohon maaf, monyet kalau dia kalau dia rakus, kalau dia egois, paling tinggi dia hanya mampu makan 1 tandang pisang. Atau paling banyak 2. Paling banyak. Nah, dia mampu habiskan. Nah, sementara manusia, kalau dia rakus, dia egois, maka dia bisa bukan cuma 1-2 pohon, tapi 1 juta pohon dia bisa makan. Ya, karena kenapa? Dia punya otak yang bisa berpikir. Potensinya luar biasa. Besar dibandingkan makhluk yang lain, sehingga impact baiknya
luar biasa Luar besar biasa dan besar. impact buruknya juga luar biasa Ya, besar. betul, betul, betul. Nah, sisa gimana nih caranya kalau menurut Ustadz Kwarsi, mungkin Kak Kwarsi ya, gimana nih cara mengendalikan potensi manusia agar dampaknya bukan destruktif, tapi misalnya dia malah mengadakan perbaikan atau dalam Al-Quran mungkin disebut solutif. Silakan Kak Kwarsi. Iya baik Kak. Jadi sebenarnya menarik ya pembahasan kita hari ini. Tadi disinggung bahwa pandangan hiduplah yang akan mempengaruhi pola sikap seseorang, pola perilaku seseorang. Betul. Seseorang akan memandang suatu hal itu baik Iya. dan tentu akan melakukannya kalau dia meyakini itu baik. Iya. Kalau dia meyakini buruk, pasti dia akan menjauhinya atau meninggalkannya. Berarti keyakinan dulu ya. Ya, betul sekali Kak. Jadi semua itu berdasarkan keyakinan dulu, perspektif dulu. Nah, masalahnya kan di Gen Z ini banyak yang mispersepsi. Banyak yang kemudian menjadikan persepsi itu persepsi yang dia miliki bukan persepsi agamanya, bukan persepsi Islam kan. Iya. Sehingga apa yang dia lakukan, yang mereka lakukan adalah tadi destruktif tadi ya, merusakkan, bukan malah menghasilkan kebermanfaatan. Kalau dari Gen Z contohnya seperti apa? Ya banyak sekali kita lihat ya, bagaimana yang baru-baru ini awal tahun, ya. Pergantian tahun dari 2025 atau 2026. Nah kita lihat banyak tuh anak-anak Gen Z yang keluar tengah malam, ya kan? Kemudian membakar uangnya dalam bentuk petasan, pulang mabuk-mabukan, ya. Betul. Kemudian tapi keluar bebas. Maaf, Kak. Kalau petasan itu bukankah suatu keindahan gitu? Saya ini ada berita. Keindahan. Jadi Kak Arif gini. Jadi di Goa itu ada laki-laki dan perempuan pacaran ya. Keluar malam tahun baru. Habis itu kurang lebih ceritanya gini. Jadi ada yang melempar petasan kena, hampir kena lah ini yang pacarnya yang laki-laki. Terus dia tidak terima dan dikeroyok. Si laki-laki ini dan dikeroyok dan mati. Dikeroyok sama orang-orang yang main petasan. Dikeroyok dan meninggal dunia. Itu beritanya baru-baru kan. Gimana lanjutan Kak Kwarsi? Iya betul Kak. Dan kasus yang hampir serupa juga terjadi di Samarinda 2024 tahun 2024 yang lalu. Jadi ada seorang pemuda kayak dia keluar tengah malam untuk menyambut tahun baru. Nah, kemudian pada saat perjalanan dia nggak ngapa-ngapain, tapi ketika ketemu dengan sekelompok orang yang lagi mabuk, ya, geng motor lah istilahnya, dia mabuk. Nah, dia pada waktu itu dijadikan sebagai objek serang mereka. Waduh. Jadi dia mabuk, mereka itu mabuk, kemudian menyerang si pemuda tadi, akhirnya meninggal. Ya, juga. ini kan naas kayak. Naas sekali, kenapa? Karena seharusnya malam tahun baru yang kita bisa jadikan sebagai waktu atau momen yang tepat untuk kita berevaluasi diri, muhasabah, apa yang sudah kita lakukan 2025 atau tahun sebelumnya, apakah sudah tepat, apakah ada peningkatan dalam hal amal soleh, tapi ini malah dijadikan sebagai momentum kesia-siaan dan bahkan memunculkan kemudaratan. Nah, ini sekali lagi kembali kepada pandangan hidup seseorang. Kalau seseorang mempunyai pandangan hidup Islam, tentu menyikapi fenomena tahun baru itu ya sesuai dengan pandangan Islam, betul kayak? Bagaimana contohnya ya? Itu tadi muhasabah, evaluasi, kita merenung, bukan malah kemudian menikmati atau kemudian melakukan hal-hal yang di luar daripada syariat Islam. Tapi kalau kayak tadi, itu pandangan hidup apa berarti? Kan kita sudah menyebut tadi ada satu pandangan hidup namanya pandangan hidup Islam. Ya betul. Berarti ada pandangan hidup lain selain pandangan hidup Islam yang kemudian mempengaruhi perilaku seorang manusia, termasuk Gen Z gitu. Jadi kira-kira apakah ada 2 atau 3 atau 4 atau ada berapa kira-kira? Siapa nih yang mau? Iya Kak, silakan. Betul. Ya, lanjut. Pandangan hidup itu ada banyak Kak ya, Satu Islam. Satu Islam tentunya. Tapi ini juga Islam harus kita kemudian perjelas Kak ya, karena banyak orang yang menganggap Islam itu bukan pandangan hidup, hanya sekedar ibadah ritual yang berlangsung di masjid saja. Kalau sudah keluar dari masjid, maka pandangan hidup Islam itu sudah tidak ada lagi. Contohnya ya. Kak, misalnya. Ya contohnya saya punya kenalan pengusaha pernah katakan seperti ini. Saya kalau tidak riba, saya tidak akan bisa jalankan bisnis saya. Saya kalau tidak riba, saya tidak bisa kasih makan
keluarga saya. Padahal dia Tapi muslim. dia sholat. Padahal dia muslim, sholat, Dia sholat, bahkan dia sholat. sedekahnya jor-joran. Kak. Oh, Bisa dibilang sedekahnya jor-joran. Dia itu pengusaha alat berat, ya, penyewaan alat berat. Iya, yang Tapi kan suka Bapak Tutan. berhubungan dengan bank dan untuk permodalan usahanya. Tapi ya itu pemikirannya tadi menganggap bahwa Islam itu hanya di masjid saja, sedekah, baca Quran, kemudian sholat, ya. Nah, kalau sudah keluar dari masjid, Islam sudah tidak dipakai lagi. berarti itu Kak, itu pandangan hidup apa ya? Nah, Kalau itu yang disebut dengan pandangan hidup sekularisme. Sekularisme. Nah, Berarti sudah dua, setidaknya ada dua ya, Iya, betul. Islam sama sekularisme. sekularisme. Saya pernah dengar sekularisme itu dia keyakinan yang apa ya? Dia memisahkan agama dari kehidupan. Ya kayak tadi berarti ya, di masjid dia ibadah, tapi di luar masjid dia pinjam uang bank, padahal di Al-Quran dilarang. Dilarang. Ya baca ayatnya, Iya. bahkan mungkin ya hafal, ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ada juga kenalan saya, mohon maaf sekali, saya terangkan. Nah, saya kan cukup banyak kenalan imam-imam masjid ya, yang tentu mereka penghafal Quran. Iya. Ada tuh sebagian antara mereka yang hafal ayatnya, ketika sholat juga itu dipakai ayatnya, baca. Tapi muamalahnya masih muamalah ribawi. Iya, hanya sekedar bacaan belaka. Bahkan Kak, saya dapat satu fakta yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan. Sama tadi kayak tentang masjid. Cuman dia perilakunya sungguh bejat, tidak masuk akal, tidak rasional. Bagaimana itu? Nah, dia kan imam masjid. Kalau kita kan paham imam masjid itu bagus bacaannya, banyak hafal Quran. Nah, ini dia melakukan tindakan yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Ya itu. Apa itu? Suka sesama laki-laki. Alhamdulillah. Itu ada yang seperti itu Kak. Saya pernah dapati. Nah, sekali lagi itu kembali kepada pandangan hidup Kak ya. Pandangan hidup. Kalau seorang muslim yang berpandangan hidup Islam, ya maka tentu hal-hal krusial atau menyimpang tadi itu tidak akan dilakukan Kak. Karena mereka paham bahwa Islam sebagai aturan kehidupan di semua lini kehidupan ya, bukan hanya di masjid saja. Betul. Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, bertransaksi ekonomi, ya, dan seterusnya, maka harus pakai Islam, bukan pakai pandangan hidup yang lain. Berarti di Indonesia ini kebanyakan orang bisa disimpulkan pandangan hidupnya sekularisme. Iya, kalau kita atau lihat, ada lagi pandangan hidup yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat keseharian memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Ari tadi, bahwa memang mayoritas masyarakat hari ini memiliki pandangan hidup sekularisme tadi. Contoh kayak, mohon maaf, yang paling banyak di jalanan kita lihat akhwat ya. Itu kan kalau di dalam masjid itu luar biasa pakai kerudung, pakai mukena, tidak terlihat apapun kecuali apa yang dibolehkan dalam Islam dilihat. Tapi ketika keluar rumah, bahkan belum keluar rumah, baru menuju keluar rumah ya disimpanlah mukenanya ke dalam lemari itu. Kemudian keluar dengan keadaan yang tidak sepantasnya, lengan terlihat. Dan itu Kak, masyarakat biasa saja. Iya. Berarti masyarakatnya tidak Islami. Tidak ada yang menganggap bahwa itu adalah aib, memalukan. Padahal itu kan bagian dari dosa besar Kak ya. Betul Kak. Dalam Islam kan sudah disinggung tuh Kak. Di surah Al-Baqarah ayat 85 disebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi Allah sudah sampaikan sedari dulu. Apakah kalian mau mengimani sebagian isi kitab atau Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain? Di ujung ayat ini dikatakan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang-orang seperti itu Kak, kecuali apa? Khizyun, kehinaan di dunia ini. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Bukan hanya kehinaan di dunia, tapi dampaknya sampai di akhirat akan dikembalikan dalam keadaan yang sehina-hinanya, dalam keadaan serugi-ruginya, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam azab Allah. Kan begitu konsekuensinya, karena pandangan hidup mayoritas kaum muslimin hari ini, kalau kita melihat ya, itu mayoritas pandangan sekuler. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Berarti di dunia memang cuma ada dua pandangan hidup, Islam dan sekuler saja. Sebenarnya ada lagi satu. Apa itu? Apa lagi itu Kak? Yang lebih parah sih saya rasa. Lebih parah. Iya, kan tadi Islam itu memandang bahwa ada agama nih, dan agama mengatur semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali. Ya, kalau seseorang tuh misalnya mau berdagang, ada fikih muamalat. Betul. Ya, kalau ada orang yang kemudian untuk menentas
menyelesaikan masalah kemiskinan, ada nih fikih zakat ya. Zakat. Kemudian kalau ada yang melakukan tindak pidana, ada nih fikih Iya. jinayat, fikih hudud ya. Iya. Nah, itu lengkap tuh Kak. Jadi Islam sebagai akidah dan pandangan hidup, sebagai aturan kehidupan. Berarti semua tindak tanduknya diikat ya dengan Betul. Islam Itu tadi. Islam, pandangan Islam, Islam. ya. Kalau sekuler tadi yang disebutkan meyakini agama Kak. Iya. Tapi ada tapinya. Iya. Agama ini tidak boleh sampai masuk ke ruang publik, aturan publik. Hanya privat saja. Privasi gitu. saja ya. Orang muslim ya fokus ke agamanya, gitu Iya. juga agama-agama lain. Tidak boleh urus-urus urusan publik. Nah, ada yang ketiga yang parah ya. Apa itu? Pandangan komunisme. Komunisme. Ya. Berarti Apa tuh, Kak? dia kayak apa? Nazi, Adolf Hitler. Nah, ada keterkaitannya Uni Soviet. dengan hal itu. Iya, Kak. Kenapa? Ya. Pandangan hidup ini menjelaskan bahwa agama itu tidak penting. Agama tidak penting. Dan Tuhan itu bahkan masih dipertanyakan keberadaannya. Sehingga karena masih dipertanyakan keberadaannya Tuhan, ya Tuhan nggak boleh lah urus aturan publik. Iya. Aturan agama itu nggak boleh ada di urusan publik. Hmm. Sehingga muncullah yang namanya aturan manusia, mereka yang buat tuh. Nah, sama tadi dengan sekuler, yang Iya. buat aturan kan manusia, hanya saja sekuler masih meyakini agama, masih meyakini adanya Tuhan Kak. Sedangkan kalau komunis ini, ya mereka menganggap Tuhan itu nggak penting lah, nggak ada toh Tuhan itu. Berarti memang yang paling parah itu kayak. Parah ya. Tapi orang Komunis berpandang hidup komunisme ada tidak di Indonesia? Wah, cukup banyak. Cukup banyak. Cukup juga. banyak ya. Tapi lebih banyak yang sekuler. Lebih banyak yang sekuler. Yang Ya. Islam lebih Karena sedikit atau dalam bagaimana? Indonesia kan Kak ya, mayoritas muslim Kak. Mayoritas muslim, Muslim. 87%. Betul. Artinya beragama. Beragama. Dan juga sisanya kan agama Nasrani, Iya, betul. Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Artinya masih meyakini agama. Masih memang. Bahkan berbicara tentang komunis itu masih seperti hal yang sensitif di Tabu. negara kita, tabu ya. Karena memang filosofi masyarakat Indonesia kan agamanya memang ya kulturalnya sangat religius ya. Jadi kalau berbicara tentang agama itu pasti ada. Nah, tapi selama pandangan hidup itu ada, maka selama itu juga ada pengikutnya, ada yang mengusung. Iya. Tapi menarik tadi Kak, kan begini, Islam itu dia agama kan, ada ibadah ritual. Ya, Terus betul. dia juga disampaikan bahwa dia pandangan hidup, berarti dia semacam ideologi gitu ya. Nah, Artinya betul. ada peraturan hidup yang bisa mengatur segala aspek tadi yang disampaikan Kak Kuarsi, manusia pada segala aspek kehidupan. Ya. Sebagaimana mungkin tadi sekularisme atau kapitalis dan kemudian komunis sosialis gitu kan. Nah, berarti Islam ini juga sekaligus juga sebenarnya agama ritual tadi yang pertama, bahwa dia sejajar dengan agama-agama lain dalam aspek agama ritual. Betul. Ya. Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu ya dan seterusnya. Nah, tapi agama-agama yang ini itu kemudian apakah juga memiliki peraturan hidup seperti Islam atau gimana? Nah, jadi kan tadi kita bahas Islam adalah metode kehidupan yang unik. Uniknya di mana gitu. Jadi terus kalau ideologi-ideologi ini apakah dia punya agama tertentu atau agama ini masuk di salah satu ideologi yang mana nih? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini Kak, klasifikasinya pengklasifikasiannya ya. Penempatan pada tempatnya. Karena kalau kita lihat faktanya agama-agama yang lain pun itu tidak begitu memperhatikan tentang urusan kehidupannya. Ya, kayaknya dalam aspek peraturan publik. Dalam aspek peraturan publik. Iya. Makanya tuh Kak, nggak pernah tuh dengar ada namanya sistem ekonomi Kristen misalnya, sistem sosial Buddha, nggak pernah kan? Iya, betul. Yang ada itu apa kan? Sistem ekonomi Islam, hukum waris Hindu. Cuma kalau kita lihat agama-agama lain tuh lebih banyak fokus pada masalah spiritual belaka. Betul, saya sepakat. Sepakat. Dan karena itu tadi ya, tidak pernah kita dengarkan tuh agama lain punya konsep kehidupan yang selengkap Islam. Makanya dikatakan unik karena Islam itu paket lengkap sebenarnya. Apa salah satu atau beberapa bukti Islam itu unik? Mungkin sesuai bidang yang Kak Kuarsi sekarang kan lagi banyak bikin konten di TikTok. Oh ya, tentang kewarisan. Ya, bisa mungkin digambarkan dikit lah. Ya, tentang kewarisan Kak ya. Jadi dalam Islam sebagaimana disebutkan tadi, Islam itu paket lengkap. Paket lengkap. Dia mengurus aspek spiritual manusia, tapi tak lupa juga mengurus aspek kehidupan manusia secara umum ya. Baik itu sosialnya, ekonominya, pendidikan, sampai bernegaranya juga diatur Kak sebenarnya.
ya. Sebenarnya ya, kenapa saya katakan sebenarnya? Karena banyak orang yang tabu, tidak tahu bahwa agamanya itu mengatur sampai hal kenegaraan. Ya. Betul. Sampai hal yang kecil-kecil saja seperti tadi, hal kewarisan kayak itu sangat diatur dengan cukup detail kayak, Betul. cukup detail. Termasuk masuk WC kayak. Iya, karena ibu saya begini, Kak, keluarga ibu saya itu ngajar di salah satu sekolah di Maros. Iya. Dan ada 2 petani yang bersaudara. Pagi-pagi ada berita, mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ada berita sampai ke ibu saya karena ngajar di daerah Maros. Ya, Tinggal di Makassar, tepian Makassar. Beritanya itu begini, entah yang pelakunya kakak atau adik, pokoknya salah satu dari keduanya yang bersaudara ini membacok saudaranya Saling karena membunuh, gitu. perebutan Warisan. sawah. Peninggalan orang tuanya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Iya, kan? Apakah dia pakai Islam atau tidak? Tentu tidak. Jawabannya kan tentu tidak. Pasti tidak. Islam. Apakah Islam mencegah yang seperti itu melalui sistem warisnya atau bagaimana? Iya, betul, Kak. Islam itu uniknya, Kak, dia mempunyai aturan yang anti dehumanisasi. Artinya apa? Apa? Anti dehumanisasi. Dehumanisasi. Iya. Berarti dia sangat humanis. Betul. Iya, terus Dia memanusiakan manusia. Anti membinatangkan orang. Dia memanusiakan manusia. Animalisasi. Anti anomalisasi. Artinya menjaga martabat manusia. Menjaga martabat Ya. manusia. Supaya tidak kemudian menjadi manusia yang seperti hewan kayak Afan ya. Seperti apa hewan? Ya, hewan itu kan tidak punya aturan hidup. Ya. Dia kalau mau makan sembarangan kan. Coba lihat ayam, dapat makanan makan situ aja. Kita enggak pernah tuh lihat ayam kalau mau buang air juga pergi ke WC enggak. Atau kucing minta izin. Betina langsung. Langsung. Kemudian nah, tapi lebih parahnya manusia itu bahkan bisa lebih bejat daripada hewan. Contohnya tadi kan, hewan tidak pernah kita lihat mau berebutan warisan tuh, ya. Hanya karena tanah misalkan kemudian saling membunuh, ya. Antar saudara. Nah, kenapa terjadi kasus seperti itu kayak? Karena sekali lagi ya pandangan hidup mereka masih belum Islami, belum Islami. Ya. Padahal kalau Islam kan mau merujuk kepada Islam sangat jelas dalam Islam aturannya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 kalau bersaudara, ya. Sehingga sangat jelas. Mungkin ada yang katakan kok tidak adil, apanya tidak adil. Bisa dijelaskan filosofisnya kok. Kelihatannya memang enggak adil. Kelihatannya ya. Kelihatannya. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan sangat jelas walidzakari mithlu haudzil untsayain, untuk satu laki-laki seperti 2 perempuan, ya. Nah, ini banyak nih dikritik oleh para pemikir-pemikir barat. Islam nggak adil. Kok Islam memberikan 2 laki-laki, 1 perempuan? Seharusnya sama. Nah, dalam hidup ini adil itu tidak harus sama, Kak. Adil tidak sama. Harus sama. Contoh nih, ada kakak beradik. Iya. Kakaknya sudah kuliah, adiknya masih SD. Iya. Kalau dikatakan adil itu sama, kasih uang jajan sama-sama 50.000. Apakah adil? Enggak kan, Kak? Tapi sesuai dengan apa? Kedudukannya. Atau sama-sama 5.000. Atau sama-sama 5.000 tidak adil. Hancur yang kuliah. Maka konsep adil itu harus dikembalikan kepada Allah, kepada pencipta. Karena Allah lah yang paling tahu bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita bisa enak. Oh, Allah yang tetapkan 2 untuk laki-laki, 1 perempuan. Lalu siapa yang mau protes? Beda kalau orang antar keluarganya yang menentukan. Kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Itu kan kemungkinan ada celah untuk terjadi perbedaan pendapat. Iya. Bisa jadi yang paling tua mengatakan, saya paling tua nih, saya paling banyak dapat. Kan nggak begitu konsepnya. Atau kakak harus mengalah. Karena ada kan dari kecil kan kakak harus mengalah. Dan pemikiran itu nggak bisa tuh didapati kalau tidak berpandangan hidup Islam, tidak mau diatur dengan Islam. Gitu ya. Nah, kembali kepada problem tadi, banyaknya orang Muslim. Saya yakin Kak, orang yang diceritakan tadi, insya Allah Muslim. Karena di daerah Maros kan mayoritas Muslim ya. Mayoritas. Tapi coba lihat bagaimana cara berkehidupannya mereka. Tidak sama sekali mencerminkan seorang Muslim yang baik. Sampai membunuh saudaranya hanya karena tahu Islam. Nah, ini problem. Nah, ini Kak, apakah ada pengaruh dari tontonan yang begitu luar biasa hari ini terhadap pandangan kehidupan masyarakat mayoritas kebanyakan hari ini? Apakah ada pengaruhnya? Kalau saya itu jelas. Saya ada contoh untuk itu dan kayaknya semua orang tahu berita ini. Betul. Tahu berita ini. Karena gini, jadi memang kalau tadi pandangan hidup berarti itu diadopsi bukan cuma pada ranah individu kan.
Betul. Diadopsi pada ranah keluarga, Keluarga. pada ranah organisasi, pada ranah masyarakat, bahkan sampai organisasi tertinggi pada ranah negara. Negara. Iya. Jadi ideologi atau pandangan hidup itu ada Islam, tadi sekularisme, yang ketiga adalah komunis. Komunis. Nah, dari pandangan hidup itu kemudian mengakibatkan aturan-aturan yang akan diterapkan secara umum Iya. oleh sebuah negara, dan tentu akan membentuk masyarakatnya secara sistematis, Iya. secara komunal maupun individual, ya, jamak maupun tunggal gitu. Contohnya begini, ternyata baru-baru ini pasti antum dengar berita seorang anak membunuh ibunya dengan Nah, iya. menikamnya sampai 26 kali tusukan. Nah, itu Kak berita yang sudah banyak klarifikasinya. Banyak klarifikasinya, yang katanya bapaknya yang melakukan pembunuhan. Iya, iya. Tapi ternyata diverifikasi lagi, Ternyata memang anaknya. ternyata memang anaknya yang melakukan. Ini berita terbaru kan? Berita terbaru. Ini anaknya kalau tidak salah kelas 6 SD. 6 SD. Dan ternyata anaknya ini terpapar oleh tontonan-tontonan yang tadi kan Enggak tadi bahasnya tontonan kan? Tontonan-tontonan yang kemudian tidak layak. Bukan bahkan dikatakan tidak layak untuk usianya, tidak layak ditonton. Film yang pembunuhan, adegan pembunuhan, atau bahkan game-game yang kekerasan gitu kan. Kita kan juga tentunya waktu masih kecil ya, sering main PS2, Iya. Grand Theft Auto gitu kan. Kemudian ada juga GTA. Mortal Kombat. GTA ya, GTA ada Mortal Smackdown. Kombat. Mortal Kombat kan fatality-nya ngeri sekali tuh. Oh, iya. Smackdown gitu kan. Bahkan ada Bully, nama gamenya namanya Bully gitu kan. Yang Nah, di itu kan sekolah itu ya. di sekolah, dan memang itu akhirnya membentuk mentalitas anak-anak yang terbawa ketika dia dewasa, sehingga ketika terjadi pengambilan keputusan dia sudah brainwash sejak kecil. Ketika ada situasi-situasi yang mendesak atau yang sangat emosional, akhirnya dia memori itu akan datang, hadir, dan menjadi opsional dia dalam melakukan sebuah tindakan. Akhirnya karena katanya ibunya melukai kakaknya, menyakiti, memukul, membentak, dia menghapus game anaknya, akhirnya mengambil pisau dan menusuk ibunya sampai 27 kali. Nah, cuman itu Kak yang Ngeri sekali. saya masih ini Kak, masih terkait kasus ini ya. Mm-mm. Oke, kita sama-sama sepakat tontonan itu mempengaruhi Iya. dan harus dijaga seharusnya. Cuman terkait kasus ini saya masih belum mampu menangkap bagaimana mungkin anak kelas 6 SD mampu menusuk sebanyak itu tanpa ada perlawanan dari Orang tuanya. orang tuanya, Dari korban. dari Ibunya ya. korbannya. Harusnya kan satu tusukan langsung bisa melawan, harusnya. Yang pertama kan begini. Itu yang pertama begini. Tadi saya mau bahas begini. Negara itu, pandangan hidup negara itu mempengaruhi sistem kehidupan yang diberlakukan kan. Artinya bolehnya tayangan-tayangan seperti tadi, ya. Dan secara faktual kan kita bisa lihat memang langsung tayangan-tayangan seperti itu kan ada. Pornografi kan masih banyak sekali gitu kan. Artinya memang negara yang sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, jelas agama terpisah dari kehidupan. Nah, kenapa bisa anak-anak seperti itu melakukan kekerasan? Ya, karena tontonan itu masuk di kepalanya, dan bahkan dia membuka bajunya. Anak ini mengakui dia membuka bajunya karena takut kecipratan, tidak ingin bajunya kotor kecipratan dari ibunya. Dan orang ketika tidur di alam bawah sadar gitu kan, yang deep sekali, kan kita tidak sadar itu. Ditusuk berkali-kali mungkin cara nusuknya juga tok 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 dan Ya, seterusnya. bisa jadi. Nah, atau mungkin dalam momentum itu kita tidak lihat. Pokoknya kita serahkan kepada pihak yang berwenang sajalah. Ya, Bagaimana intinya mereka kita maksud. fokus ke kenapa bisa. Iya, kenapa ini bisa terjadi Betul, seperti itu kan? kenapa bisa. Ini kan luar biasa sekali. Nah, artinya berarti kita membutuhkan bagaimana agar masyarakat kita ini bisa kita edukasi, atau bagaimana lah caranya agar masyarakat kita yang berubah pandangan hidupnya, yang tadi katanya sekuler, itu menjadi Islam. Gimana nih? Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Kak Warsi. Kenapa kita kemudian mengambil Islam? Karena Islam itu datang dari Allah, penciptanya. Iya. Nah, mungkin basis berpikirnya di situ dulu Kak Warsi. Karena tidak semua orang itu, yang pertama, benar-benar memahami bahwa Allah itu benar-benar pencipta kita. Karena mungkin saja tadi oke lah secara kuantiti kita 87% muslim. Pertanyaannya, apakah 87% muslim itu Islamnya berkualitas? Maksudnya adalah Islamnya itu dibangun memang karena pemahaman, bukan karena warisan keturunan. Karena orang tua saya muslim, artinya kakak muslim, jadi saya otomatis sebagai
Iya. Islam seperti itu. Nah, Islam keturunan. iya, jadi akhirnya kualitinya tidak dari sisi meyakini Islam itu sebagai sebuah pandangan hidup bukan sekedar identitas di KTP. Betul.